Selamat malam, perkenalkan nama saya Rani Angelika dengan NIM 67-2021-027. Nah, malam ini saya akan membuat video konfigurasi tentang VLSM, DHCP, dan juga DNS. Nah, pertama-tama untuk membuat DNS dan DHCP, kita membuat VLSM-nya dulu. Yang pertama itu menentukan host valid, subnet mask, prefix, dan net ID range broadcast dari gedung 1 sampai gedung 4. Dan juga host antar gedung. Kemudian setelah membuat file VLSM-nya, kita melakukan routing di Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya sudah melakukan routing. Kalau kalian masih awal-awal atau baru mau membuat routing, pertama-tama kalian bisa memilih router. Di sini saya memilih router 1941 dan switch-nya 2960. Nah, setelah itu kita hidupkan router terlebih dahulu. Ini saya sudah hidupkan. Kalau kalian mau menghidupkan itu dari physical terus ke HWIC 2T, kemudian matikan tombol powernya, lalu masukkan HWI ini ke sini, kemudian hidupkan tombol powernya. Nah, lakukan begitu pula kepada 3 router di masing-masing gedung. Nah, setelah itu lakukan hubungan antara router dan juga PC. Caranya ke Gigabyte Ethernet, lalu masukkan IP address ini dari range gedung 1 yang di VLSM tadi yang telah kita buat. Nah, lakukan itu ke router-router di gedung 1 sampai gedung 4. Kemudian setelah itu kita juga menghubungkan antar gedung. Ini IP address antar gedung. Ini IP address antar gedungnya dari serial 1. Ini adalah IP address gedung 1. Network ID gedung 1. Kemudian ini merupakan network ID dari gedung 1 ke ini merupakan range dari gedung 1 ke gedung 2. Nah, begitu pula dengan router di gedung-gedung lainnya. Ini gigabyte-nya udah setting. Ini juga sudah. Semuanya sudah terhubung. Kemudian setelah itu kita menentukan IP address dari server. Dari server ini kita tentukan IP address-nya. Yang pertama, gedung 1 itu IP address-nya dari ini. Ini dari range, kemudian kita copy. Paste di sini. Ini tidak boleh 1, harus 2 karena IP yang 1 tadi udah dipakai di router. Nah, ini subnet masknya gedung 1 128. Oh, ya. Kemudian default way-nya seperti ini. Nah, kemudian setelah menentukan IP address, subnet mask, default gateway dari sini kita masuk ke service, kemudian DHCP. Nah, ini udah masuk di servernya.
Ini jadi 3. Kemudian kita save. Nah, ini udah on. Kemudian kita on kan. Nah, kemudian ke PC. Nah, setelah itu kita tentukan IP or configuration dari PC yang servernya digital tadi. Pertama, ini kan sudah static, kita ke DHCP-nya. Nanti secara otomatis dia akan memiliki IP. Kemudian lakukan di juga PC ini. Desktop, DHCP. Nah, kemudian server ini servernya dari gedung 2 ini kita copy, ini juga ditambah 2, tidak boleh sama, itu 92, dan default UE nya ini. Kemudian kita ke service DHCP. Nah, ini juga udah on, di save. Oke. Kemudian kita lanjut ke PC-nya. Nah, sudah ada di end servernya. Ini juga. Nah, kemudian kita lanjut ke gedung 3, desktop. Ini tentukan IP-nya dari gedung 3. Range-nya ini. Copy. Ditambah 1. Ini 24 UE-nya. Nah, kemudian udah lanjut ke service. DHCP-nya 67. Save. Nah, kemudian ini desktop. Nah, udah. Kemudian ke PC selanjutnya, desktop, DHCP. Nah, udah. Kemudian lanjut ke server yang gedung 4. Desktop, IP-nya cari di gedung 4. Gedung 4. Nih. Copy. Ini tambah 1 jadi 120. Ini jadi 128. Nah, kemudian udah kita lanjut ke service DHCP. Nah, 130 ini 131 aja. Kita save. Perlu di on kan, tapi udah saya on kan. Nah, kemudian habis itu ke PC-nya, desktop, IP-nya. Oke, udah. Desktop, IP ke DHCP-nya. Nah, kan semua sudah, jadi kita sekarang tinggal menentukan DNS-nya. Cara menentukan DNS-nya itu ke server, kemudian desktop,
ini salah desktop service DNS, ini DNS. Nah, kita tulis dulu tr jarcom, kemudian IP-nya itu dari ini. IP address-nya ini. Kemudian kita add. Nah, sudah, kemudian kita on-kan. Nah, sekarang sudah, kemudian kita ke HTTP, kita setting dulu, kita mau tulis apa. Yang ini, Cisco-nya diganti selamat datang. Kemudian terus ini juga terus kita tulis nama dan juga name. Untuk 2021 7. Nah, kemudian kita save. Yes. Nah, kita cek dulu. Nah, jika sudah ke DNS-nya dan sudah memberi nama jarcom ini, kemudian kita ke PC, kita cek apakah sudah bisa diakses atau belum. Kita tulis trjarcom.com. Nah, sudah bisa. Nah, supaya DNS tadi bisa diakses ke semua gedung, maka servernya kita IP-nya, IP server dari gedung 2, gedung 3, dan gedung 4 kita ganti DNS servernya. Kita ganti DNS servernya di sini. Nah, di sini ini udah sama dengan IP dari server gedung 1. Kemudian di save dan di on-kan. Nah, setelah itu kita cek apakah udah bisa di PC yang di gedung 1, kemudian desktop. .com. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita juga cek di gedung 3, ini IP-nya udah saya ganti. Di ACP ini sama dengan gedung 1. Kita cek apakah udah bisa atau belum. Nah, ini udah bisa juga. Kemudian kita cek juga di PC gedung 4. Nah, ini juga udah bisa. Kemudian untuk mengecek apakah bisa mengirim pesan dari gedung ke gedung, kita klik di sini. Kita coba dari gedung 1 ke gedung 3. Gak sukses, maaf, ini belum delete dulu. Ini gedung 1 ke gedung 3. Nah, udah sukses, berarti hubungan antar gedungnya udah lancar. Kemudian kita cek gedung 2 ke gedung 4. Sorry, salah. Kita cek PC ini antar klien. Kok pilot ya?
sebentar. Nah, udah sukses. Kemudian antara ini gedung 1 ke gedung 3. Nah, sukses juga. Nah, kayaknya hubungan antar gedungnya udah, DNS-nya udah, dan juga DHCP-nya juga sudah. Maka sekian video konfigurasi dari saya. Selamat malam dan terima kasih.